Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di samping rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Siapa sangka 12 November silam, pukul 7 waktu Indonesia Barat, disadari bahwa ada 7 orang narapidana dan tahanan yang kabur lewat gorong-gorong di sini. Dan siapa sangka ternyata sosok yang kabur adalah Murtala Ilyas yang dianggap sebagai gembong kelas kakap narkoba. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa ambience atau suasana di sini. Kami sengaja bersiaran malam hari untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian keadaan di sini, yang mana disebutkan perencanaan itu sudah dilakukan secara matang, dan kemudian suasana gelap. Ya, seperti inilah keadaannya. Dan kalau kita lihat di sini ada lampu yang menyala seperti ini, tapi kita minta tolong dimatikan Pak lampunya Pak, berkenan Pak. Nah, oke. Yang satu lagi Pak, mati juga ya? Itu nyala ya? Kemarin itu nyala? Oh, lampu jalan ini. Oke. Oke, seperti ini suasana di sini. Ya, sobat. Murtala Ilyas dan bersama dengan narapidana Murtala Ilyas dan narapidana lainnya melarikan diri lewat gorong-gorong di sini. Tapi kalau kita lihat ya, ini adalah tingginya pagar yang mana ada kawat di atas sana yang membuat tidak mungkin siapapun, hampir tidak mungkin tentu saja siapapun bisa memanjat ke atas dan kemudian melompat ke bawah. Ada jemuran pakaian-pakaian tahanan di sana. Ya, saya akan mendekat ya. Saya coba mendekat. Oke. Nah, di sini dia, sobat, disebutkan tahanan dan narapidana 7 orang lari ataupun kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Gorong-gorong ini, gorong-gorongnya ukurannya sesungguhnya bisa dikatakan ya cukup luas ya, cukup luas. Ya, Anda bisa lihat ini. Ini ukuran di mana siapapun bisa melintas di sini. Ukuran yang mana orang bisa merunduk dan berjalan di sini. Dan kalau kita lihat tralisnya sudah dirapikan kembali. Ada bekas las di sini nih. Terlihat jelas ini bekas lasnya. Bekas las yang memperkokoh kembali tralis seperti ini. Ya cukup kokoh ya sekarang ya. Tapi masih terlihat jelas nih. Ini adalah bekas las yang semacam perbaikan lah. Ini bekas las yang kesan baru ya, baru dan memperkokoh kembali tralis-tralis di sini. Disebutkan Murtala Ilyas bersama dengan tahanan dan narapidana lainnya melarikan diri lewat ventilasi ataupun tralis di kamar mandi, kemudian menggunakan sarung untuk melompat. Mereka keluar melalui gorong-gorong ini dan jejak pelariannya entah kini masih dicari. Tapi siapa sangka mereka mampu membobol tralis seperti ini. Karena kita tahu bersama mereka adalah seorang yang berstatus sebagai seorang yang dijaga ketat oleh petugas. Bagaimana mungkin mereka bisa membobol ini? Apa iya ada bantuan pihak luar yang menyiapkan strategi kaburnya para tahanan dan narapidana ini? Maka kita akan cari tahu tentu saja. Tapi yang jelas disebutkan sosok Murtala Ilyas CS adalah sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena yang bersangkutan disebut salah satu gembong narkoba yang sudah lama bermain di narkoba. Ia seorang residivis yang ditangkap kembali dan dengan barang bukti yang tidak sedikit, dan dia harus dicari kembali karena sudah bebas melintas lewat gorong-gorong ini. Aliran airnya kalau kita lihat nih, aliran airnya sungguhnya cukup deras ya. Apalagi disebutkan pada malam itu ada hujan yang cukup deras. Ya, seperti inilah. Orang bisa merunduk ke sini dan bisa keluar lewat sini. Ya, sangat disayangkan kalau kita lihat memang di sini dengan gorong-gorong yang seluas ini
kita melihat tidak ada pengawasan dari petugas rutan yang ada di sekitar sini ya. Ya kita paham bahwa memang pengetatan dilakukan di dalam, namun di area luar saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Saya akan tunjukkan betapa kemudian di luar rutan ini ya minim pengawasan. Disebutkan CCTV rusak di dalam. Dan CCTV di daerah ini kita coba cek, disebutkan tidak ada. Oke. Ya, kita lihat ini dia. Suasananya seperti ini. Dan persis di depan pos RW 42 Kelurahan Rawasari. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Fendi. Pak Fendi ya, Pak Effendi ya, Pak petugas jaga di sini. Oke, petugas jaga. Pak, Bapak masih mengingat, Pak, peristiwa kaburnya para tahanan? Kagak ngelihat, Pak. Nggak ngelihat, Bapak? Nggak. Oke. Yang Bapak ingat apa? Cuman pas ada pagi-pagi kita mau pulang sini udah ada rame-rame jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi rame, disadari bahwa semuanya sudah kabur begitu, Pak. Apa yang tersisa di sana, Pak? Ya. Apa yang tersisa, apa yang tertinggal? Ada sisa kaos kutang Kaos kutang, sama potongan besi. potongan besi. Oke, potongan besi ya, Pak ya. Semacam habis dipotong begitu ya, dilas begitu ya, Pak ya. Oke. Potongan besi terus apa lagi, Pak? Oke. Bapak malam itu sedang jaga? Yang jaga bertiga, Pak. Jaga Bapak bertiga. Sampai jam berapa, Pak? Jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Oke, berarti dari Senin malam tanggal 11 November sampai tanggal 12 November Bapak jaga itu ya? Oke. Waktu jaga, Bapak melihat ada gerak-gerik yang aneh di sini, Pak? Ada. Nggak ada, Pak? Oke. Waktu itu Bapak ceritakan kepada kami suasana sedang hujan deras kami dengar, betul, Pak? Betul, Pak. Habis sorenya hujan deras. Mhm. Setelah jam 5 sampai habis isya masih hujan. Oke. Kita belum keadaannya dalam keadaan sepi. Ya, kita jaganya masih tidak ada. Oke. Oke. Kita mau tanya ini mengenai penerangan, Pak. Ini penerangannya, ini lampu jalan ya, Pak ya? Lampu jalan. Ini nyala terus Iya. lampu jalan? Lampu jalan nyala. Nyala, oke. Kalau yang satu lagi ini lampu apa nih, Pak? Lampu RW. Lampu RW bisa dinyalain coba, Pak? Nyala. Coba dinyalain. Oke, bisa tunjukkan itu sedang nyala sekarang. Oke, ini nyala nggak kemarin? Nyala. Mati, kalau saya pulang mati. Mati, coba dimatiin, Pak. Oke, gelap seperti itu ya. Oke, Pak ceritakan kepada kami, Pak. Ada CCTV nggak di sini? Gak ada, Pak. Nggak ada CCTV? Nggak ada. Masa iya, Pak? Di sekitaran sini nggak ada CCTV, Nggak Pak? ada, Pak. CCTV paling dekat di mana? Di sebelah situ, Pak. Temen nggak sampai kemari, Pak. Coba tunjukkan kepada saya, Pak. CCTV-nya, Pak. Boleh, Pak? Loh, orang Polda juga udah periksa, Pak. Nggak Oh, ada. udah diperiksa. CCTV yang mana paling dekat, Pak? Ini Itu, kita harus cermati detail-detailnya karena di bagaimanapun dalam itu ada bagaimanapun dua, temen ini ke bisa dalam menjadi itu. petunjuk. Yang mana, Pak? Ada dua di tiang, ada dua. Coba temen lihat. ini Sini. ke dalam. Coba lihat, Pak, di sini nih. Di atas itu, Pak. Iya, di tiang. Oh, di tiang tuh ada CCTV. CCTV no. Dua. Oh, ya betul tuh. Itu CCTV-nya. Coba ditunjukkan kepada pemirsa itu CCTV-nya. Betul, tapi dia mengarahnya ke bawah, Pak. Iya. Kok bisa mengarah ke bawah ya CCTV-nya ya? Orang tahu deh itu. Lah, apa yang mau dijaga dari bawah? Harusnya kan dia mengarah ke arah jalan. Kurang Ini tahu, selama ini CCTV di atas ini mengarah ke bawah aja? Iya. Atau jangan-jangan baru berubah? Enggak, emang ada dulu. Oke, mengarah ke bawah. Kemudian ada dua ya, Pak, di CCTV ya? Yang mengarah keluar sini dan ke dalam. Tapi yang tangkapannya nggak masuk ke arah sana. Ada kosong. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Ya. Sehingga ya pergerakannya tidak tercapture ataupun tidak terekam ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi yang untuk mengarah ke bawah ini rekamannya sampai ke wilayah mana aja, Pak? Kurang tahu Pak saya, ini kelihatannya gitu. Oh. Cuman ini ke bawah di sini doang dia. Cuman di sini aja Iya. sekitar kita. Iya. Wah, sayang sekali ya, karena bagaimanapun ya CCTV biasanya memang mengarah ke point of view yang luas, Pak. Iya. Jadi semuanya pergerakan terlihat sebetulnya. Oke, CCTV yang kesini memang ya sudut-sudutnya memang kurang terlihat sih. Jadi sulit untuk mengidentifikasi kemana jejak pelarian para narapidana ini ya, Pak ya. Ini perumahan warga di dalam, Pak. Mana warga, nggak boleh main Oke. garam. Oke, Pak. Nah, biasanya Bapak pulang jam setengah 6. Maksudnya kan. Oke, begitu Bapak pulang jam setengah 6, silakan, Pak. Oke, begitu Bapak pulang jam setengah 6, Pak, Bapak ada
melihat sesuatu atau mencurigai sesuatu, Pak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bapak matiin lampu tentu, Iya, pulang ya Pak ya? pulang. Oke, terus Bapak sempat melihat ada gerak-gerik orang yang berusaha untuk membantu orang melarikan diri dari dalam? Nggak ngelihat, nggak ada. Nggak ngelihat. Oke. Oke, ya itu dia tuh. Biasanya memang ditinggal begitu aja ya Pak ya? Iya. Tinggal begitu aja. Dan memang sangat disayangkan. Bapak ini memang bertugas untuk jaga Wilayah komplek. wilayah komplek, bukan Bukan ya. tanggung jawab rutan. Iya. Ya memang Bapak sudah melakukan tugas Bapak begitu Pak. Pak, saya mau nanya, pernah nggak mau ditambah penjagaan di sini Pak? Atau semacam ada apa istilahnya ya? Mereka berusaha untuk menambah pos jaga lah, pihak rutannya segala macam. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Dan gorong-gorong itu memang seluas itu ya Pak ya? Iya. Nggak berubah dari dulu Pak? Enggak. Dan teralisnya lapis 2 sebelumnya atau memang sudah satu lapis saja? Satu lapis, itu baru ditambah. Oh, itu baru ditambah? Oke. Jadi teralisnya sekarang ditambah ya Pak ya? Oh, sangat disayangkan sungguhnya. Dan ini menjadi evaluasi tentu saja karena bagaimanapun kalau disebutkan ya kalapasnya sudah dinonaktifkan dan ada investigasi mendalam, ya kita tunggu saja bagaimana tindak lanjutnya ke depan. Nah, harapan Bapak nih sebagai warga yang tinggal di sini, bagaimanapun Bapak ada loh persis di depan posisinya ya Pak ya. Gorong-gorong. Di gorong-gorong itu, persis di depan gorong-gorong tempat pelarian itu, Bapak sebut bahwa upaya pelarian itu tidak Bapak lihat, betul? Nggak lihat. Teman Bapak tidak lihat juga. Nggak ngelihat. Bapak jaga sampai jam 5:30 pagi. Ya. Bapak matiin lampu, tidak ada Nggak ada orang mencurigakan. yang mencurigakan. Teralisnya masih berdiri kokoh. Salibnya saya nggak perhatiin ke situ. Nggak perhatiin ke situ. Iya. Mungkin kalau perhatiin dia udah bengkok kali, udah siap bakal dia lari mungkin. Kalau kita perhatiin dia mungkin kagak lari. Oh, Bapak Iya. menduga bahwa teralis itu sudah Iya. disiapkan untuk kabur ya. Betul. Kalau memang disebutkan jarak waktu pukul 5:30 dan baru disadari pukul 7 ya Pak, ternyata sudah ada yang kabur, kira-kira begitu Pak. Nah, dari sepenglihatan Bapak atau perkiraan Bapak, pergerakannya ke arah mana Pak? Arah kecetakan negara ke jalan raya. Oh, ke arah jalan raya, Iya. karena itu ke arah jalan umumnya ya Pak ya? Kalau ke dalam nggak mungkin komplek. Oh, karena ke arah kiri kita adalah komplek ya Pak ya? Komplek perumahan Pak? Iya. Perumahan apa Pak? Pengen garam. Oh, PN Garam. Oke. Siap Pak. Jadi kemungkinan larinya ke arah percetakan negara. Iya. Gitu. Dan bagaimanapun ya, itu informasi yang barangkali sekarang pun sudah dianggap percuma karena ya tentu saja mereka sudah menyembunyikan diri di tempat yang barangkali hari ini butuh kerja ekstra untuk petugas melacaknya. Kira-kira demikian. Terima kasih ya Pak ya. Dan tentu saja kita akan dukung bagaimana upaya pengejaran para narapidana yang kabur, dan kita akan lihat karena disebutkan ini gembong narkoba kelas kakap Murtala Ilyas. Sobat, saya Abraham Silaban, saya akan menunjukkan kepada Anda secara eksklusif satu tempat yang memang belum pernah diekspos ke publik. Ini tempat tentu saja menjadi safety, tempat di mana semua barang bukti yang kaitan dengan narkoba disimpan di sana. Dan segala tangkapan yang masuk di bawah Baris Krim Polri akan dibawa ke sana. Dan kita akan lihat bagaimana pengamanan yang dilakukan di sana. Tentu ini kaitannya dengan komitmen untuk memastikan bahwa setiap barang bukti itu tidak tercecer dan itu juga akan kemudian dihanguskan dan para tersangka akan ditindak, melacak dari barang bukti itu, melacak dari transaksi keuangan dan lain sebagainya. Ini belum pernah dibuka dan ini hal yang luar biasa bagi saya, Abraham Silaban. Saya akan bersama dengan Dir Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa. Bang Mukti, apa kabar? Sehat Bang? Pak B, selamat siang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang, ini betul ya, belum pernah ada media satupun yang masuk ini adalah ke ruang barang bukti. Pengamanan barang bukti yang cukup ketat, super ketat ya. Di mana kita menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota terhadap barang bukti kita. Oke. Akan tunjukkan barang bukti yang ada di dalam, tapi yang kita tunjukkan yang di Bali karena yang lain sudah dimusnahkan dan barang bukti kemarin sudah dipindahkan, sudah diambil oleh Polda masing-masing untuk dimusnahkan di Polda masing-masing. Ya sekarang kita hanya bisa melihat barang bukti hasis yang di Bali yang mungkin minggu depan juga akan dimusnahkan juga oleh kita semua. Oke, luar biasa. Berarti memang di sini ekstra safety Ekstra safe ya. Ini adalah kunci pertama dipegang oleh Pak Wadir, namun karena Wadir sudah pindah tugas maka dipegang oleh direktur. Ya, ini kunci pintu pertama. Ya, kita akan masuk ke sini. Ini adalah ruang barang bukti. Sekali lagi saya bersama dengan
Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa akan masuk ke dalam dan melihat segala bentuk barang haram yang berhasil diamankan masuk ke ruangan ini. Dan kita akan coba masuk. Ini ya, ini kunci pertama ya. Kunci pertama dipegang oleh Wadir, berikutnya lah ini kunci kedua yang dipegang oleh Kasubag Binob. Mana Binob? Coba dibuka. Oke, silakan masuk, Mas. Oke, Anda bisa lihat ini, seperti ini ruangannya dan memang berlapis dengan model penutup pintu seperti ini yang ini otomatis tentu ya. Ini udah sistemnya by otomatis dan by sensor tentu saja. Dan kita lihat ini. Urtu mana? Urtu coba. Nah ini ada tiga dari Bakop dan Urtu yang megang kunci di sini. Oh, nah, ini dari Urtu ya, dari pihak Urtu. Jadi sengaja dibuat berlapis-lapis. Ya, satu orang hanya pegang berapa kunci, tidak bisa semua dipegang kunci. Jadi masuknya masih bareng-bareng. Ya, oke. Buka. Ya, jadi ada Wadir, ada Bakop sama Urtu yang buka pintu depan nih aja baru. Baru pintu depan. Dia sangat sulit sekali, Dir aja nggak bisa masuk ke depan. Dalam langsung, hanya cukup depan. Tunggu bentar, Dir aja nggak bisa masuk? Nggak bisa, ya kecuali hanya pintu depan. Kecuali Dir manggil semua stafnya untuk buka baru bisa pengecekan. Se-safety itu berarti Bang? Iya, harus demikian. Memang prosedurnya seperti itu, SOP ya, yang dibangun? SOP yang dibikin begitu. Oke, dan termasuk transfer keluar masuk barang yang masuk ke dalam ataupun keluar juga ya, harus mengikuti prosedur yang sama? Ya harus, karena setiap orang megang kunci berbeda-beda. Setiap orang harus bisa membuka kuncinya masing-masing. Jadi tidak bisa subdit hanya membuka. Ya seperti sekarang kita buka ya, udah kebuka oleh Subdit. Nah sekarang ini subdit nih. Ini juga dari pihak direktur ya, subdit, oleh direktur Urtu dan dan Bakop ya, tidak bisa membuka kunci ini. Ini ada kunci-kunci masih ada tim IC ya, semua lengkap ya. Ini subsudit ya. Ya. Yang kita buka adalah sekarang BB-nya Subdit 4 yang masih ada. 4 ya? Masih yang baru tangkapan dari Bali? Iya, Bali kemarin. Yang kasus di mana kalau nggak salah di Uluwatu itu ada 4 tersangka ya? Betul. 4 tersangka di villa ya? Villa. Oke, ada hasis, ada ganja. Ada hasis, ada Heavy Five dan Ketrik. Model baru Vape yang digunakan sebagai hasis. Jadi hasis yang dicairkan digunakan dijual bebas. Ini yang takut disalahgunakan oleh para pemuda. Inilah modus operandi baru yang digunakan oleh para pelaku untuk mengelabui masyarakat sehingga masyarakat itu terjerat oleh narkoba. Jenderal, izin sebelum kita ke sana, saya lihat ini loker-loker ya. Ini kalau kita hitung ini loker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 blok lah bisa dikatakan. Tapi kalau kita lihat ya ada juga di situ tuh ada semacam kotak-kotak ya? Ya kotak-kotak ya semacam ya, ini mereka yang gitu ya? Mereka bisa yang buka yang subdit, tidak bisa yang lain. Jadi per subdit, kalau subdit 1 hanya buka subdit 1, 2 hanya bisa subdit 2 gitu. Dan model kuncinya juga ya sangat-sangat susah dibuka, dibongkar. Dan sulit tembus inilah. Coba ya. Ini juga ya? Ya. Dan ini ada pengawasan TV dari ruangan direktur. Jadi direktur bisa monitor. Nah, Anda lihat tuh. Ya, CCTV. Sobat, dipastikan bahwa di sini extra safety dan semua termonitoring lewat CCTV. Ada 1 CCTV di sudut. Ada 2. 1, ada 2. Ya, ada 2 CCTV di sini. Sama di pintu juga ada. Sama di pintu juga. Ya. Jadi pengamannya ekstra untuk barang bukti. Ini supaya kita safety, anggota tidak ada menyuruhkan barang bukti. Nah, kalau yang kita lihat, ini kan baru digelar. Kemarin kalau nggak salah ada 2 ton ya yang baru digelar oleh tangkapan. Kemarin ada 2 ton sabu. Mulai ada 1,2 ton sabu, ada 1,2 ton ganja, ekstasi 370 butir, Happy Vape ada 133 butir, 133 kilo, terus ada 1 juta H5, Happy Vape H5 1 juta, terus obat keras ada 2 juta. Nah itu kan nggak bisa tertampung di sini semua. Itu kan tersebar di wilayah-wilayah yang kemarin kita tampung sini. Ya, kemarin kita tampung semua sini, muat lah kemarin. Kemarin muat semua di sini. Tapi karena udah harus dimusnahkan di wilayah-wilayah, maka kita segera kembalikan ke wilayah untuk dimusnahkan di wilayah masing-masing. Luar biasa. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa akan melihat barang bukti yang ada di ruang barang bukti ataupun storage yang ekstra ketat di sini. Setiap tangkapan masuk ke sini dan tentu harus berdasarkan pengawasan ketat ya, betul ya Jenderal ya. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke sini. Tidak boleh
Dan keluar masuk di sini, maksudnya transfer masuk ataupun keluar barang di sini betul-betul harus lewat perizinan. Perizinan dan melalui beberapa kunci. Kunci itu dipegang oleh Pak Wadir, Binop, terus oleh Taut dan oleh para kasubdit. Oke. Jadi nggak sembarang orang anggota masuk nggak bisa. Oke. Sangat ketat ya. Dengan diawasi dengan pengawasan dari ruangan saya berupa CCTV ini. Oh, langsung bisa dimonitor dari ruangannya. Iya, di ruangan saya langsung monitor. Oh, Jenderal. Ya. Jadi saya tiap hari tahu mana barang bukti yang kuat atau masuk jadi harus lapor saya. Begitu. Luar biasa. Nah, kita akan coba lihat ini. Ini adalah hasil barang bukti tangkapan di Bali. Ini 2 pekan yang lalu, ya. Jenderal, di sana ada 4 orang tersangka diamankan di sebuah villa di kawasan Jimbaran, dan di situ disebutkan lab yang menghasilkan semacam hasis ya. Disebutnya hasis itu. Hasis dan Happy Five. Hasis dan H5. H5 atau Happy Five. Oke, hasis ini ceritakan sedikit kepada kita, Jenderal. Ini apa ini? Hasis ini adalah bahan bakunya dari ganja ya, dari ganja. Dari tanaman kanabis. Ganja kanabis, terus diolah oleh mesin, ya, disari oleh mesin, sehingga dia menjadi lembek hasis ya. Setelah itu dicampur alat kimia lain, masukkan dalam alat yang sudah disiapkan di sana, terus dicetak dan menjadi hasis. Itu untuk hasis cetak. Tapi kalau yang cair itu yang berbahaya. Itu campur melalui Five, dicairkan melalui penyulingan, hasilnya cair itu ada berapa mili, jadi satu Five ada Five, contoh Five, tahu kan Five kan? Five itu satu 3 mili isinya. Ada Five nggak? Ada punya Five nggak? Vape, maksudnya vape kali ya? Oke, vape. Oh, semacam vape ya? Five, tahu kan Five ya? Yang bisa dipakai. Ini. Tapi ini macam ini ya. Macam ini. Iya, ini vape. Ya, ini vape. Saya hati-hati masyarakat, saya himbau hati-hati beli Five. Karena udah campuran banyak oleh ganja. Tapi alhamdulillah ini belum sempat beredar, kita udah tangkap begitu. Ini berarti bisa dimasukin cair ke sini? Bisa di sini kan buka cairannya. Ini cairan semua sini. Oke. Ya, liquidnya. Liquid ya? Liquidnya. Oke, berarti boleh kita buka ini, Jenderal? Boleh. Kita akan coba buka ya. Nah, kita akan coba buka. Nah, ini dia barang buktinya, sobat. Nah, saya Abraham Silaban bersama dengan Brigadier Jenderal Mukti Juharsa melihat langsung ini barang bukti yang tangkapan dari Bali. Ya. Ini ada 133 kilogram untuk hasisnya saja. Iya. Oke. Jadi kalau kita rupiahkan ya, bukan harga dikonversi ke rupiah mungkin sekitar 1,5 triliun. Luar biasa ya, ini tangkapan yang tidak sedikit, dan saya juga punya pengalaman dengan Jenderal. Kita lagi dan lagi kita menyoroti Bali. Saya masih ingat saya bersama dengan Pak Mukti Juharsa juga kita melihat ada villa di sana yang di mana kawasan rubanahnya atau di basementnya itu dimodifikasi, dan itu adalah jaringan internasional juga. Ada ini mafia Rusia Ukraina yang terlibat di sana, dan lagi pertanyaan saya adalah yang di mana kasus waktu itu saya masih ingat biji ganja atau kanabis yang dibawa adalah dari Rumania kalau saya nggak salah. Nah, kalau yang satu ini untuk bahan dasar membuat H5 ataupun Happy Five ini Anda sebutkan tadi dari China. Nah, ini bagaimana mungkin ini bahan dasar pembuatan barang-barang haram narkoba begitu mudahnya masuk ke negara kita? Kita kerjasama dengan Bea Cukai ya. Jadi kita pantau masuk barang ini, makanya kita tahu pabrik yang ketiga ini karena banyak masuk ke tempat itu. Begitu. Ada barang dan alat masuk ke alamat itu, kita pantau dan kita tangkap langsung. Nah, memang mau sempat beredar ke kafe karena ada Grand Evening, nama kafenya kalau nggak salah apa dia kemarin saya. Fab Monkey. Ya, Fab Monkey. Di situ sudah didapatkan kurang lebih ada 2.000 ya. 2.000 butir, 2.000 atau 5.000 butir. Pil Happy Five dan ada kurang lebih 5 kilo hasis. Oke, Jenderal, kenapa harus Bali ya? Dalam tahun ini saya berangkat dengan Anda dan kita juga menyoroti ada di sana jaringan Rusia Ukraina yang diungkap. Kemudian saya masih ingat ada pelarian dari sosok yang disebut masih terus dikejar ya. Terus kemudian juga ini juga kaitannya dengan jaringan internasional. Mengapa Bali? Mengapa hari-hari ini Bali menjadi sorotan, menjadi tempat di mana kita tidak bayangkan villa-villa, tempat-tempat di sana disulap menjadi lab narkoba? Ya mungkin dianggap para pengguna atau pembuat ini Bali tempatnya nyaman, safety, karena mungkin sistem orang bule kan tidak pernah mau tahu. Ini pun ditangkap di lingkungan orang-orang bule, di villa ini di lingkungan orang-orang asing ya, orang-orang asing. Mungkin dianggap nyaman, kan mereka tidak peduli dengan lingkungan. Begitu beda dengan kita di Bali atau di daerah-daerah perkampungan masih peduli dengan lingkungan. Begitu. Oke. Dan memang apa yang diproduksi di sana memang khusus disebarluaskan untuk wisatawan di Bali atau memang ini untuk pesta tahun baru. Oh, pesta tahun pesta baru. Grand openingnya adalah di KP
Monkey. Pub Monkey. Oke. Ya. Dan mereka sengaja produksi untuk pesta tahun baru, yang mana target konsumen mereka ataupun penggunanya adalah dia akan ke Jawa juga, ya. Jawa itu semua dia akan diedarkan barang ini, begitu. Tapi kan di Jogja sebagian akan dikirim ke mana tuh, ke Belanda, tapi kita baru tangkap duluan. 4 sudah diamankan, masih ada yang dicari? Masih DPO, ya masih ada 6 ya, 6 atau 3? Bu, kemarin tuh ada 6 ya, 6 DPO ya. Mungkin salah satunya ada WNA ya, kita masih ada warga negara asing juga? Ada, tapi kita belum bisa ekspor. Oke, dan ini harus kita... Ya, karena sangat-sangat sulit kalau kita ekspor untuk warga negara asing. Nanti kita coba. Oke. Ini terakhir ya, Jenderal ya. Ini kan kita ada di ruang yang mana memang hampir tidak pernah dibuka kepada publik, dan saya mungkin barangkali yang pertama untuk masuk ke ruangan ini sebagai media tentu ya, Jenderal ya. Nah, yang ingin kita ketahui adalah ketika barang bukti sudah masuk di sini, dan tentu barang bukti itu harus dimusnahkan karena itu adalah amanat dari undang-undang, setiap tangkapan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kemudian prosesnya sampai ke sini dan berapa lama prosesnya hingga pada akhirnya nanti dibawa ke pemusnahan? Baik, ya, jadi kita pemusnahan, kita minta bantuan kepada Dipropam ya untuk mengawal anggota kita juga, jangan sampai ada barang-barang juga digelapkan oleh anggota kita. Jadi kita menggunakan Propam ya untuk sama-sama dan pihak kejaksaan untuk mengambil barang bukti dan menghitung serta memusnahkan. Oke. Oh, dan nanti bersama-sama lah di sana pemusnahannya. Ya. Dan itu juga bertahap ya. Bertahap. Kalaupun kalau kita lihat di sini memang sudah ada beberapa barang bukti yang terkunci dan terlihat seperti ini, beberapa diantaranya sudah dimusnahkan. Ya. Dan kami dengar ini bakal segera dimusnahkan. Segera minggu depan dimusnahkan barang ini. Ini akan dimusnahkan Ya. semua. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Jenderal. Dan barangkali ada yang ingin ditambahkan ini, Ya, Jenderal. jadi kita menambahkan ya bahwa kita pengungkapan untuk di tahun 2024 sampai hari ini untuk ganja ada kurang lebih 6 ton, untuk sabu kurang lebih 6,2 ton ya, untuk heroin sebanyak 69 gram, kokain sebanyak 11,02 kg, hasis 165,800 gram ya, kurang lebih 165 kg ya. Ekstasi ada 4.267.569 butir ya. Tembakau gila sebanyak 1,5 ton. Kalau kita rupiahkan, jumlahnya adalah sebanyak 9,8 triliun untuk pengungkapan di tahun 2029 sampai hari ini. Karena masih panjang nih, masih ada beberapa hari lagi, insya Allah dapat lagi. Ya. Dan saya harus katakan apresiasi setinggi-tingginya kepada Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juharsa, karena saya melihat betul bagaimana komitmen Anda untuk perang melawan narkoba, karena bagaimanapun ini adalah Anda yang ada di garda terdepannya bersama dengan tim tentu saja. Tapi lepas daripada itu, Jenderal, tangkapan demi tangkapan, ungkapan demi ungkapan dilakukan. Tapi ada saja PR yang belum selesai dikerjakan. Betul. Kemarin Pak Kapolri sempat menyinggung mengenai upaya pencarian terhadap Freddy Pratama. Ya. Disebutkan bakal ada 2 jenderal, saya nggak tahu apakah kemudian Jenderal Mukti yang nanti di sana. Kabar Eskrim dengan Bunter ya. Ya, ada Bunter untuk bekerja keras untuk menangkap Pak Freddy Pratama. Apa yang belum selesai di sana? Ya, kemarin kita sebenarnya sudah mau ketangkap Freddy Pratama ya, cuma kita ada terbentuk peraturan-peraturan dari sana sendiri ya. Kita sudah teks bahwa Freddy Pratama harus tempat, namun tempat itu tidak bisa dimasuki oleh polisi dari negara Thailand, sehingga kita cancel untuk hal itu. Begitu. Oke. Tapi kita tetap upaya untuk tetap terus ya, kita tetap tiap bulan melakukan Zoom meeting dengan polisi Thailand. Jika udah titik-titik temu sudah ada, maka kita akan kirim tim lagi berangkat ke Thailand untuk melakukan penjemputan. Begitu. Terakhir, Pak Mukti, ini kan disebutkan selaras dengan Ascita, Presiden Prabowo, dan kita tahu betul bahwa komitmen beliau untuk kemudian menjaga anak-anak muda, generasi bangsa untuk jauh dari narkoba, perang melawan narkoba. Komitmen ini akan ditingkatkan seperti apa? Kalau kita lihat bahwa gembong-gembong itu harus segera ditangkap dan lain sebagainya, tapi kita juga masih ada PR-PR yang belum dikerjakan. Ya, kemarin kan Bapak Kapolri bilang, tindak tegas para residivis. Artinya apa? Ya, tindak tegas lah. Nanti kita tindak tegas di lapangan. Ya. Berarti nggak bisa main-main lagi? Bisa main lagi, ya. Yang residivis sudah bolak-balik jual beli aja ya, pasal kita tindak tegas. Ya. Dan hati-hati bagi siapapun yang mau masih bermain-main lagi, dan dalam hal ini kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Baik, makasih. Brigadir Jenderal Polisi
Mukti Juharsa, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri sudah berbincang bersama dengan kami. Sobat saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Komisaris Besar Polisi Suhermanto yang merupakan Kasubdit 3 Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri. Terima kasih sudah menerima kami, Bang Suhermanto. Terima kasih, Bro Abi. Ya, Bang, kita mau dengar bagaimana upaya pencarian dari jaringan-jaringan internasional. Terakhir, Pak Kapolri menegaskan nggak main-main untuk mengutus 2 orang jenderal yang memastikan bahwa Freddy Pratama yang hingga saat ini belum diciduk itu harus segera ditangkap. Bagaimana menjelaskannya? Jadi perlu kami jelaskan bahwa menangkap pelaku, Ya. walaupun kita sudah tetapkan tersangka, terus masuk dalam DPO, dan sudah kita terbitkan red notice, dan berada di negara orang, itu tidak segampang kita menangkap tersangka yang ada di Indonesia. Oke. Khusus untuk kasus Freddy Pratama, kita sudah melakukan beberapa kali kerjasama dengan kepolisian Thailand, kepolisian Malaysia. Memang saat ini kendalanya secara fisik dari tim kita belum melihat keberadaan Freddy di Thailand. Oke. Namun berdasarkan informasi intelijen yang ada, memang dia ada di sana. Oke. Dan kita sudah melakukan beberapa kali surveillance dengan tim yang ada di Thailand, dan kita sudah memastikan bahwa memang Freddy masih ada di Thailand. Oke. Bicara mengenai Freddy Pratama, kita juga nggak bisa melepaskan jaringan-jaringan internasional lainnya. Bahkan kita mendengarkan ini ada satu hal yang mengejutkan ketika di Lapas Salemba, warga binaan yang mereka adalah kasus-kasus narkoba, mereka melarikan diri. Ya, Bahkan ada nama besar di sana, Murtala Ilyas. ya. Ini bagaimana Abang menjelaskan, betul tidak Murtala Ilyas ini adalah jaringan dari Freddy Pratama? Jadi kalau untuk di jaringan Asia Ya. yang beroperasi di Indonesia, kalau barang-barang narkotika yang ada di Indonesia kan ada dua sindikat yang bermain. Pertama Golden Crescent yang berada di Timur Tengah, Ya. itu biasa masukkan melalui kapal, Ya. dan jumlah barang bukti yang mereka masukkan ke Indonesia juga cukup besar. Oke. Yang kedua jaringan Golden Triangle, yaitu jaringan yang beroperasi di daerah Asia, Thailand, Laos, terus Myanmar. Ini kelompok-kelompok ini terafiliasi beberapa kelompok, salah satunya Freddy Pratama, Iya. yang paling besar. Namun dalam memasukkan sabu ke Indonesia, mereka kan butuh orang-orang jaringan lain bekerja sama, salah satunya Murtala. Nah, Murtala ini cukup lihai dan cukup besar, Oke. dan sudah terbukti Oke. dia beberapa tahun lalu sudah ditangkap oleh BNN dan dilakukan penyidikan sampai dengan vonis, bahkan sudah dilakukan TPPU, dan dia bisa melawan dan mengembalikan aset TPPU-nya ke Murtala. Ini dia cukup kuat. Oh, oke. Ya, jadi dia kasasi sampai ke MA, akhirnya MA mengembalikan asetnya kepada Murtala. Nah, setelah dia keluar dari penjara, dia masih beroperasi. Dan akhirnya pada Februari ditangkap oleh tim Polres Jakarta Barat bersama dengan tim kita gabungan, ditangkap 105 kg di Riau. Akhirnya kita proses kembali. Saat ini dalam proses persidangan, nunggu vonis, akhirnya dia melarikan diri. Nah, Abang kaget tidak mendengar nama sosok yang dianggap kakap Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas ini kabur dari rutan Salemba? Tentu kaget, karena kan Murtala ini menjadi atensi kita, dan sudah kita sampaikan bahwa Murtala ini jaringan besar. Namun sampai sekarang dia bisa kabur, ya kita nanti perlu pertanyakan juga kepada lapas, ya, dalam ini rutan Salemba. Namun dari pihak kementerian sudah mengambil langkah untuk mencari penyebab kaburnya si Murtala Ilyas ini. Oke. Artinya di antara 7 orang yang melarikan diri dari rutan Salemba, sosok Murtala adalah sosok yang dianggap gembong ya di sana. Ya, yang paling besar saat ini. Sosok yang barangkali menjadi sorotan tajam untuk dipastikan untuk segera ditangkap ya. Dan kami yakin kan pasti otak untuk melarikan diri si Murtala. Karena saat ini kita sedang melakukan penyidikan TPPU kembali
Ya, jadi kasus yang kemarin dia menang di MA, saat ini kita lakukan penyidikan ulang untuk Tindak pidana pencucian uangnya. ya sekarang sedang berproses. Sebanyak berapa itu? Sekarang masih berproses. Parmanto? Masih berproses. Sebanyak Yang dia berapa? kembalikan di MA itu 142 M. 142 miliar. Ya, dikembalikan oleh MA. Oke. Oke, sesungguhnya mengapa sosok yang saat ini menjadi DPO setelah kabur dari rutan Salemba, mengapa membutuhkan perhatian khusus? Mengapa harus membutuhkan atensi khusus sosok Murtala ini? Karena tadi itu kelihayan dia sudah divonis pada kasus sebelumnya yang ditangkap oleh BNN dan sampai dia bisa menang dalam gugatan kasasi di MA, berarti kan orang ini bukan orang sembarangan seperti itu. Anda mau katakan bahwa ada backupnya, ada orang yang membackinginya. Kalau itu kita perlu pembuktian ya, kami tidak bisa menyampaikan demikian, tapi yang jelas dia pasti orang yang kuat. Nah, dari informasi yang Anda terima tadi, Pak Hermanto, Anda sebutkan bahwa yang bersangkutan diduga kuat menjadi otak dari pelarian bersama dengan narapidana lainnya. Anda dapat informasi dari mana? Karena dari struktur di jaringan dia selalu memiliki orang-orang di sekitarnya dan dia bisa mengendalikan orang tersebut. Dan sampai saat ini juga dia termasuk jaringan di Jarur ini termasuk yang paling kuat di antara jaringan-jaringan lain. Oke. Terbukti dia begitu baru keluar berapa tahun dia bermain lagi dan kita tangkap 105 kilo. Berarti kan dia nggak ada efek jerah. Bahkan sekarang udah di dalam rutan juga dia bisa kabur. Anda melihat indikasi apa di sana? Ya silakan aja nanti Bro Abid bisa tanyakan ke lapas, ya, ke rutan. Mungkin bisa dijawab oleh beliau-beliau yang ada di sana. Oke. Iya. Terakhir nih Pak Suharmanto. Mengenai Murtala yang terakhir nih. Berapa tim yang diturunkan dan ada indikasi temuan apa dan kemana arah pelariannya? Apakah kemudian ia masih dideteksi berada di Indonesia atau jangan-jangan ia sudah berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia? Jadi kalau dari data yang kita punya, kan saat ini semua data pribadi, KTP, paspor kan sudah kita amankan. Kalau untuk data resmi, kita cek di perbatasan di mana nggak ada data keluar. Kalaupun dia kabur pasti dia tidak menggunakan data resmi. Namun kami kemarin sudah berkoordinasi dengan JSDN, Kepolisian Malaysia, kebetulan ada kunjungan di sini. Salah satu atensi kita selain Freddy Pratama adalah Murtala. Karena kami yakin, kalaupun dia keluar negeri, dia pasti ke Malaysia. Karena dari data pelintasan Murtala beberapa kali kita cek, itu ada di Malaysia. Begitu dia selesai keluar dari penjara pada saat kasus sebelumnya, dia juga langsung ke Malaysia. Seperti itu. Seberapa yakin Anda bisa membekuk sosok gembong narkoba yang tidak bisa dianggap dipandang sebelah mata ini? Kami yakin bisa membekuk dia dan kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, itu dia mengenai jaringan internasional ya, Pak Suharmanto. Ini menarik, ada satu hal yang saya harus singgung kepada Anda mengenai bagaimana upaya kampanye perlawanan terhadap narkoba itu menjadi atensi dari Kapolri. Ia menyebutkan akan menggandeng influencer. Dalam beberapa kasus, kita melihat influencer yang digandeng ataupun semacam tokoh-tokoh publik figur yang diajak adalah orang-orang yang pernah terjerat kasus narkoba. Tapi kita tidak menutup mata bahwa ada peristiwa di mana orang yang udah dianggap bertobat dari narkoba kena lagi. Bahkan ada kasus di mana kita tahu Roy Martin dulu, begitu dia diangkat menjadi duta anti narkoba, ternyata kena lagi. Nah, mengapa begitu penting, begitu selektif untuk memastikan bahwa influencer atau publik figur yang nanti menjadi duta anti narkoba ini menjadi sosok yang dianggap perlu oleh Pak Kapolri? Karena kita lihat saat ini kan era digital. Influencer itu kan banyak followers. Harapannya dengan menggunakan influencer yang banyak followers ini bisa menyampaikan pesan-pesan edukasi tentang bahaya narkoba. Dan kami harapkan juga yang menjadi duta anti narkoba nanti tentu saja yang harus bersih dari narkotik ataupun orang yang sudah pernah kena namun benar-benar dia sudah sembuh gitu. Tapi kalau memang nanti kita temukan ada beberapa teman-teman mungkin Bro AB berkenan atau nanti kita lihat juga bisa memenuhi kriteria, ya apa salahnya seperti itu.
Oh, ini menarik ini. Ya. Jurnalis ditawari menjadi duta anti narkoba, itu nampaknya belum pernah terjadi. Ya bisa saja kan, yang penting Anda bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan bisa menjadi contoh juga dalam kehidupan sehari-hari memang benar-benar jauh dari dunia narkoba. Terima kasih Pak Suhermanto, dan saya betul-betul tersanjung atas itu, dan bagi saya pun itu tanggung jawab yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus ditekuni serius karena ada kampanye besar perang melawan narkoba di sana, ada komitmen besar. Tapi terakhir ini, untuk memastikan kemudian itu berjalan efektif lagi dan lagi, tidak hanya sekedar ini slogan, apa imbauan Anda, apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi untuk perang melawan narkoba ini butuh semua elemen, Ya. bukan hanya aparat penegak hukum, namun juga masyarakat, ya tokoh-tokoh masyarakat semua harus bersama-sama menyatakan bahwa perang terhadap narkoba, tidak ada toleransi terhadap narkoba. Begitu juga untuk anak-anak muda, jangan mencoba-coba menggunakan narkoba, karena kalau sudah mencoba, ketagihan sudah selesai. Oke. Dan itu selaras dengan Asasita. cita Presiden Prabowo. Ya. Oke, untuk memastikan generasi muda kita jauh dari narkoba ya. Terima kasih. Oke. Kombes Pol Suhermanto, Kasubdit 3, Dirtipit Narkoba Baris Krim Polri sudah berbincang bersama saya. Terima kasih. Terima kasih.